Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Iqbal Bungo. Hari ini hari Kamis tanggal 16 Juni 2022. Ini terlihat grafik daripada pair GBP USD ya. Di sini saya sudah ada 4 posisi buy yang terbuka. Saya akan jelaskan bagaimana cara saya menganalisa pada pair ini. Yang pertama, bila saya perhatikan selama 2 hari lepas ini market itu bergerak dengan volume yang seimbang ya. Ini di tanggal 14 dia turun, kemudian semalam dia naik lagi. Dan di hari ini semenjak dari sisi Asia, market menurun dengan candle-candle yang kecil. Ini terlihat ada candle sell telah keluar dari zona yang saya buat ini, yaitu zona H1. Tapi di sini saya tidak follow ya. Kemudian sejam setelah itu ada candle buy yang membawa masuk lagi ke zona ini. Ini ada pola engulf, tapi karena saya lihat di Forex Factory itu ada big news ya untuk pair GBP, yaitu keputusan dari BOE kalau tidak salah, Bank of England. Makanya saya pilih berdiam diri. Dan ketika di jam 7 tepat dirilisnya berita yang high impact tersebut, saya menunggu harga turun dulu, kemudian saya langsung entry. Sebenarnya candle buy yang membentuk pola engulf ini menjadi satu isyarat ya, yang mana market akan ke arah buy. Tapi karena memang saya tahu ada news, seperti teman-teman ketahui bagaimana pergerakan ketika ada news yang high impact ya, biasanya dia akan membuat shadow atau spike. Dan alhamdulillah di jam 7 tersebut dia menjadi candle sell dengan dominan shadow bawah. Di sini saya lebih percaya diri lagi, artinya memang sudah tidak ada lagi kekuatan untuk seller ya, karena sudah ditandakan dengan adanya bentuk shadow. Semalam juga ini ada shadow, ini yang lebih menguatkan saya juga. Dan kemudian di jam 8 teman-teman bisa perhatikan muncul candle buy ya, dan dia break daripada zona ini. Zona H1 ini kedudukannya pun sama, yaitu H1 high tanggal 15 kemarin dan yang tanggal 14. Karena ini sudah di breakout di masa yang aktif, yaitu US Open, maka saya targetkan posisi saya ini di area HH1 yang terdekat ya. Di sini saya sudah tidak entry lagi, karena memang saya juga ada beberapa posisi di pair yang lainnya. Ini di GBP DPY juga saya ada posisi yang terbuka, sama juga dengan GBP USD ya. Ketika market turun, di sini ada H1 low, ini memberikan isyarat ya, yaitu shadow. Saya hitung shadow ini size-nya sekitar 88 pips, jadi bentuknya menurun dan diakhiri dengan shadow. Kemudian menjadi candle buy, dan di jam 7 karena saya tahu ada news, saya belum langsung entry, tapi saya tunggu price turun dulu di area sini. Dan disitulah saya langsung entry dengan 3 posisi ya, entry paling bawah. Kemudian di jam 8 saya langsung tambah 1 posisi lagi, karena ini kalau dalam kepahaman TPST yaitu kepahaman bentuk shadow. Saya tambah 1 posisi, kemudian dia menjadi candle buy di jam 8, dan ini membentuk yang namanya candle 3CS berlawanan ya. Dan akhirnya di jam 9 saya memutuskan lagi untuk menambah 2 posisi. Ini pun saya targetkan di harga tertinggi di tanggal 14 Juni ya, karena itu H1 yang terdekat. Bisa juga teman-teman targetkan di area sini H1 semalam, karena di sini juga ada zona A. Di samping itu juga saya ada entry ini di pair AUD USD. Sama, ini saya entry-nya di jam 9 barusan ya. Saya melihat ada pola engulf di jam 8, dan pola engulf ini atau candle buy ini dia keluar daripada H1 tanggal 14. Saya langsung entry dengan 3 posisi, dan saya targetkan juga di area H1 yang terdekat. Ini kenapa saya memilih posisi buy pada kesempatan kali ini di pair AUD USD ya, karena memang teman-teman bisa perhatikan bentuk semalam itu dominan dia bentuknya menaik ya, dan di sini juga ada shadow. Selain di AUD USD, saya juga ada entry di sini USD Kanada. Ya, ini saya entry ke semua entry saya ini ada 6 posisi.
maaf 5 posisi saya entry tepat di jam 9 ya. Di sini terlihat adanya bentuk-bentuk shadow ya, dia dominan shadow. Kemudian selepas itu selama 2 jam bergerak dengan candle yang kecil-kecil, dan di jam 8 ini muncul candle sell ya. Ini membentuk pola engulf atau songsang. Disitulah saya langsung entry, dan sama juga ini saya targetkan di HH1 low yang terdekat. Itu saja analisa saya pada beberapa pair di kesempatan kali ini. Nanti kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Yang terpenting walaupun kita entry di beberapa pair, asalkan kita paham, kita gunakan money management, insya Allah kita akan dijauhkan dari yang namanya margin call. Oke teman-teman, nanti kita akan lanjut lagi. Ini perkembangan dari GBP USD terkini, sudah masuk jam 11. 1-2 pips lagi mungkin akan kena TP saya ini. Ini total dari keempat entry ini saya running $80 ya teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin. Walaupun hanya lot kecil, tapi profitnya bisa maksimal. Karena sekarang pair ini dia sudah bergerak sekitar 200 pips. Dan ini untuk gold ya. Jadi ketika muncul candle buy ini, saya langsung entry. Kemudian dia turun, saya tambah 1 posisi lagi ya. Ini bagi saya TP seperti ini dia relatif ya teman-teman. Bisa saja saya set TP-nya sampai di sini, tapi memang jika saya lihat sudah ada tanda-tanda tidak mampu lagi, maka saya akan langsung close posisi. Tadi di awal video memang saya tidak sempat berikan analisa tentang gold ini karena memang saya tadi belum ada entry ya teman-teman, seperti itu. Untuk gold sendiri terlihat dari sesi Asia sampai memasuki sesi Eropa dia satu saja. Kemudian ini muncul candle sell ya, dia keluar daripada zona A dan kawasan laut tenang. Ini yang saya katakan laut tenang, yaitu deretan candle yang kecil. Di sini saya tidak langsung ikut sell karena saya lihat memang candle sell ini dia rejection di HH1 tanggal 13 Juni ya di area sini. Kemudian menjadi doji, dan selepas itu dia menjadi candle buy. Jadi candle buy ini untuk saya pribadi dia sebagai isyarat atau memberi signal ya untuk kita entry buy. Itu saja untuk analisa gold di kesempatan kali ini. Kita tunggu lagi perkembangan di pair yang lainnya. Ini perkembangan AUD USD terkini sudah pukul 12:30 malam ya. Alhamdulillah tinggal selisih 1-2 pips lagi akan menyentuh target saya. Alhamdulillah sesuai dengan apa yang saya plankan. Perkembangan GBP JPY ini sudah mendekati target saya. Tadi saya hitung selisihnya masih sekitar 30-an pips ya. Tapi tidak perlu menunggu sampai di situ. Alhamdulillah ini profitnya sudah lumayan. Sudah sekitar $80 juga ya, hampir sama dengan GU karena range sekarang dari entry saya ada yang 250 pips, ada yang 240 pips. Jadi jika ditotalkan ya alhamdulillah sudah lebih dari cukup. Jadi untuk GBP JPY ini saya close saja dulu. Nanti kita tunggu lagi peluang pada keesokan harinya. Sudah lumayan ya teman-teman, tidak perlu kita harus menunggu sampai di titik take profit yang kita buat. Ini perkembangan daripada USD Kanada sudah jam 2. Di pair ini saya total mempunyai entry 11 ya, semuanya posisi sell. Sampai sekarang belum mendekati atau kena di target yang saya setting ya, karena ini sudah berhubung larut malam jam 2, saya mau istirahat dulu. Cukuplah hari ini profit yang saya dapat, alhamdulillahirobbilalamin. Saya entry tadi di GU, GBP JPY, ada AUD USD, Gold, dan USD Kanada.
dari beberapa instrumen tadi. GU sudah hit, GBP/GP juga sudah saya close, Auto USD sudah hit, Gold masih saya hold ya, dan ini terakhir USD ganda. Saya akan close beberapa posisi saja, dan yang lain saya akan tahan sampai ke area ini. Ini dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bisa membantu teman-teman trader sekalian ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita berjumpa lagi.